Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nisa Soleha Pangsuma, Radita Putri Cahyani, Raudoh Melinda Sidi, dan Rina Karwati Sari. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan terkait uji ANOPA dan uji korelasi. Baik, kita awali dari uji ANOPA. Seperti yang kita ketahui bersama, uji ANOPA pertama kali dikembangkan oleh R.A. Pisser untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 kelompok. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang uji T. Kalau uji T itu hanya uji, maka kita gunakan ANOPA. Syarat penggunaan ANOPA seperti yang kita ketahui bersama, data harus berdistribusi normal, varian dalam populasinya homogen, data parametrik kontinu, dan random sampling. ANOPA dibagi menjadi 2, yaitu one-way ANOPA dan two-way ANOPA. Dan perhitungannya kita menggunakan F-tabel, ya, di mana kita membandingkan F-hitung dan F-tabel. F-hitung diperoleh dari between group varian dibagi within group varian. Nah, terkait perhitungannya, kita coba perhitungan ANOPA secara manual dan versi SPSS. One way ANOPA merupakan salah satu jenis uji ANOPA yang paling sederhana karena faktor pada variabel independennya bersifat sederhana atau satu faktor yang menimbulkan variasi. One way ANOPA atau ANOPA satu arah membandingkan rata-rata 2 kelompok atau lebih untuk satu variabel terikat. ANOPA satu arah diperlukan bila penelitian mencakup lebih dari 2 kelompok. Dengan kata lain, ya, tadi uji T tidak dapat digunakan. Kita akan mencoba menerapkannya dengan contoh soal. Seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata nilai biologi siswa yang diajar menggunakan pendekatan pembelajaran teacher directed, student-centered, dan kombinasi kedua pendekatan tersebut. Nah, pengujian one-way ANOPA secara manual, data mentahnya kita peroleh seperti ini, dan kita harus mencari rasio perhitungan nilai F-nya. Nah, untuk pengujian one-way ANOPA secara manual, kita itu harus mengetahui dulu nilai SSB dan SSW-nya. Apa itu SSB? SSB adalah sum square between. Jadi ini adalah variansi di antara kelompok, yaitu variansi yang disebabkan oleh adanya perlakuan. Sedangkan SSW adalah variansi di dalam kelompok, yaitu variansi yang mungkin timbul dari adanya kekeliruan pemilihan sampel. Ya. Kemudian nanti kalau kita sudah punya nilai SSB dan SSW, maka kita akan memperoleh nilai total, sum square totalnya. Kemudian derajat kebebasan juga harus kita hitung, karena derajat kebebasan ini untuk menentukan mean square between ataupun mean square within. Ya. Nah, untuk SSB, untuk menentukan mean square between, itu diperoleh dari sum square between dibagi K min 1. Apa itu K? K itu adalah perlakuan. Kalau tadi di contoh soal kita punya 3 perlakuan, maka K-nya adalah 3. Kemudian di sini derajat kebebasan untuk SSW N dikurangi K. Apa itu N? N itu adalah jumlah seluruh sampel yang diambil dikurangi perlakuan. Ya. Sehingga nanti kalau kita sudah memperoleh SSB dan SSW, kita bisa mencari mean square between dan mean square within. Kalau sudah memperoleh mean square between dan mean square within, maka kita bisa memperoleh F-hitungnya. Jadi nanti dari F-hitung ini, tabel bantuannya kita menggunakan F-tabel. Ya. Nah, dari data mentah yang kita miliki, dari 3 perlakuan teacher directed, student centered, dan kombinasi diperoleh nilai seperti ini.
Nanti kita masukkan angka-angka tersebut ke rumus untuk mencari sum square between. Penjumlahan I sama dengan 1 sampai jumlah populasi dilambangkan K untuk NI X I bar dikurangi X2 bar dikuadratkan. Ya. Jadi itu N sendiri merupakan jumlah data, X bar merupakan rata-rata sampel dari populasi I, dan X2 bar merupakan rata-rata keseluruhan dari seluruh nilai data. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung sum square within SSW? Diperoleh dari penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai K, jumlah dari J sama dengan 1 sampai N terhadap J, ya, XIJ dikurangi XI bar dikuadratkan. N sendiri merupakan jumlah data, kemudian XI bar merupakan rata-rata kelompok, dan XI adalah nilai data. Nah, pengujian ANOVA manual itu bisa kita peroleh dengan cara menghitung mean square dan F hitung. Mean square diperoleh dari sum square dibagi derajat kebebasan, F hitung diperoleh dari mean square between dibagi mean square within. Nah, dari data yang kita peroleh secara manual tadi, ya dihitung, sum square-nya diperoleh angka 2559,981, kemudian SSW atau diperoleh 5112, derajat kebebasannya 2, derajat kebebasan untuk SSW 54, sehingga dari sini kita peroleh F hitungnya 13,521. Nah, kita ketahui bersama ya, di awal kita harus sudah memiliki hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata nilai biologi di antara 3 kelompok pembelajaran. Kemudian hipotesis alternatifnya, setidaknya ada perbedaan rata nilai biologi antara ketiga kelompok pendekatan pembelajaran tadi ya. Nah, apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, dan apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Dan dari perhitungan secara manual, F hitung diperoleh 13,521, dan itu lebih besar dari F tabel. F tabel itu derajat pembilang dan derajat penyebut 2,54, dan antara signifikansi 0,05 diperoleh F tabel 3,168. Sehingga H0 ditolak dan terdapat perbedaan rata nilai biologi antara ketiga kelompok pendekatan pembelajaran. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitungnya secara SPSS? Langkah-langkah pengujian one way ANOVA menggunakan SPSS. Pada kasus ini kita akan menguji apakah ada perbedaan rata nilai biologi antar ketiga kelompok pendekatan pembelajaran. Maka langkah yang pertama kita membuat hipotesis dulu. Hipotesis 0, sama ya seperti yang ke awal. Hipotesis alternatif, kemudian kita masukkan data mentah ke dalam aplikasi SPSS. Pada kolom 1 diisi dengan data nilai biologi, pada kolom 2 diisi dengan data pendekatan pembelajaran. Kemudian data pendekatan pembelajaran diberikan kode atau value sebagai berikut ya. Kemudian syaratnya ingat ya teman-teman, cek asumsi terlebih dahulu, baik itu cek sebaran data dan variannya. Jadi harus normal dan homogen.
Nah, ini ya mungkin tabel SPS tampilan SPSS. Jadi di variable view-nya kita buat seperti ini. Kemudian di data view-nya kita masukkan datanya memanjang seperti ini. Nah, nanti kita klik analyze, klik compare mean, kemudian klik one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan nilai biologi ke bagian dependent list dan ke bagian faktor kita masukkan pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik option, deskriptif kita centang, homogenitas juga kita centang. Kemudian kita klik continue. Kemudian bond Perroni-nya kita centang. Signifikansinya jangan lupa 0,05, klik continue. Nah, nanti kita akan klik OK langsung dan dapat diperoleh interpretasi output SPSS-nya seperti ini. Ya, terdapat perbedaan nilai biologi siswa yang belajar menggunakan pendekatan teacher direct dan student center. Kemudian terdapat perbedaan nilai biologi siswa. Kemudian terdapat perbedaan nilai biologi siswa yang belajar menggunakan pendekatan student center dan kombinasi. Angka-angka yang diikuti huruf itu yang sama tidak berbeda nyata. Selanjutnya kita akan ke bagian two-way ANOVA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Radita. Perkenalkan, nama saya Radita Putri Ciani dengan NIM 2000101. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ada two-way ANOVA atau ANOVA dua arah yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari dua variabel independen atau variabel bebas dan terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat. Yang mana di dalam two-way ANOVA ini peneliti memerlukan dua variabel independen yang sifat datanya nominal dan satu variabel terikat yang sifatnya kontinu. Kita lihat pada contoh yaitu penelitian mengenai pengaruh kelompok umur dan jenis kelamin terhadap kinerja ujian sains, yang mana kelompok umur dan jenis kelamin ini adalah sebagai variabel independennya yang memiliki sifat datanya tadi nominal ya. Kemudian variabel terikatnya yaitu kinerja ujian sains, yang mana ini datanya kontinu, yaitu memiliki nilai tertentu. Nah, ANOVA dua arah ini memungkinkan kita sebagai peneliti untuk menghitung tiga efek. Yang pertama yaitu perbedaan ujian, kinerja ujian berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, perbedaan kinerja ujian menurut kelompok umur. Dan yang ketiga, bagaimana interaksi jenis kelamin dan kelompok umur ini berpengaruh terhadap kinerja ujian. Misalnya, apakah ada perbedaan pengaruh kelompok umur terhadap kinerja ujian antara laki-laki dan perempuan. Jadi kombinasi dari kedua variabel independen tadi. Nah, kita lanjut ke contohnya. Kita di sini akan menghitung dari dua cara ya, yaitu yang pertama cara manual dan yang kedua adalah dengan cara SPSS. Di sini saya mengambil suatu contoh, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari tingkat pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa yang mana mempengaruhi hasil belajar biologi. Kita ingin lihat pengaruh dari hal tersebut. Nah, hipotesis penelitian yang dibuat di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian dengan faktor tingkat pendidikan orang tua. Berikut ada H0 dan H1-nya. Kemudian hipotesis penelitian tentang faktor jenis kelamin siswa. Dan yang ketiga, hipotesis penelitiannya yang mengenai interaksi antara tingkat pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar biologi siswa. Baik, kita mulai dari pengujian two-way ANOVA secara manual. Rasio perhitungan nilai F ini sama dengan tadi yang uji one-way ANOVA, yaitu F sama dengan between group variance per within group variance. Tapi di sini mungkin agak lebih kompleks aja karena memadukan dari dua faktor gitu terhadap satu variabel independen. Nah, berikut ada data mentah dari hasil belajar biologi siswa SMP Karya Bakti berdasarkan jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswanya. Boleh dilihat, kemudian nanti boleh juga dilihat di Excel-nya ya. Nah, untuk pengujian two-way ANOVA secara manual ini ada tabel yang dapat membantu kita. Ini tabel berdasarkan
yang sudah dirumuskan, yaitu kita di sini yang pertama akan menghitung dari jumlah kuadratnya atau sum square dari faktor 1, faktor 2, interaksi antara faktor 1, faktor 2, kemudian sum square within-nya atau error-nya, dan yang terakhir adalah sum square dari totalnya. Kemudian derajat kebebasannya juga kita hitung satu-satu dari faktor 1, faktor 2, interaksi, error, dan total. Begitupun dengan rata-rata kuadratnya, dan nanti terakhir kita akan menghitung F hitungnya. Ini rumusnya, boleh di screenshot terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung derajat kebebasannya terlebih dahulu. Kita akan menghitung derajat kebebasan dengan rumus yang sudah tadi dicantumkan. Untuk faktor tingkat pendidikan orang tua, derajat kebebasannya ini rumusnya adalah B-1, di mana B ini adalah jumlah kelompok faktor 1, yang mana faktor tingkat pendidikan orang tua itu tadi kita ada 3 kelompok, yaitu kelompok SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Maka jadinya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Begitupun dengan yang faktor jenis kelamin, K dikurang 1. K itu jumlah kelompok faktor 2. Jumlah kelompok faktor 2 itu tadi ada 2, yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jadi 2 dikurang 1. Untuk faktor interaksi ini mengkalikan antara derajat kebebasan faktor 1 dan faktor 2, sehingga dihasilkan derajat kebebasan dari faktor interaksi adalah 2. Kemudian derajat kebebasan error ini dilakukan, kita melakukan perhitungan dulu untuk derajat kebebasan totalnya, yang mana derajat kebebasan total itu rumusnya adalah N besar dikurang 1. N besarnya itu adalah jumlah total data responden. Kita balik lagi, kita lihat ke tabel data mentah tadi, kita hitung ada berapa total jumlah siswanya nih. Nilai siswanya ini ada berapa? Nah, didapatkanlah jumlahnya adalah 42 dikurangin 1 sama dengan 41. Nah, untuk derajat kebebasan error, ini rumusnya adalah sebagai berikut. Kita tinggal ikuti saja rumusnya. Gitu. Oke, yang kedua adalah menghitung nilai F tabel, yang mana rumusnya untuk faktor tingkat pendidikan orang tua itu adalah F. 0,05 itu adalah alfa yang akan kita gunakan. Boleh kalau misalkan kita ingin menggunakan alfa 0,01 juga, tinggal nanti tabel F-nya menyesuaikan saja. Kemudian dalam kurung DK1, derajat kebebasan 1 yang tadi sudah kita hitung, dan derajat kebebasan error. Nah, cara melihatnya kita coba pakai contoh yang ada di sebelah kanan ini untuk cara mengecek nilai F tabel ya. Nih, di sini ada contohnya melihat nilai F tabel dari F 0,05 dalam kurung 3,5. Caranya adalah kita lihat pada tabel uji F yang alfanya 0,05. Kemudian kita lihat ini dalam kurung itu 3 kan tadi ya. Nah, 3-nya itu di baris yang paling atas. Kita pilih di kolom yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian titik koma 5. Nah, 5-nya itu baru yang di baris di bawah. Jadi 3-nya yang di atas, 5-nya yang di bawah. Nah, kita lihat itu titik temunya di mana. Di sini adalah titik temunya di nilai 5,409. Artinya nilai F tabelnya adalah 5,409. Nah, kita terapkan itu untuk menghitung faktor tingkat pendidikan orang tua, jenis kelamin siswa, dan faktor interaksinya. Tinggal mengikuti rumus saja, kemudian dicek di tabel uji F-nya. Baik, langkah selanjutnya adalah menghitung sum square. Di sini kita akan menghitung sum square dari faktor 1 dan faktor 2 terlebih dahulu. Untuk rumus dari sum square itu adalah jumlah dari XI dikurang X bar atau rata-rata X bar itu dikuadratkan. Nah, untuk menghitungnya ada rumus selanjutnya, yaitu N1. N1 ini adalah kelompok 1. Kalau misalkan kita ingin menghitung dari yang faktor 1 terlebih dahulu ya, yang faktor X, artinya di sini ada 3 kelompok, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kita hitung satu-satu menggunakan rumus yang N1, X1 min X bar total. Nah, X bar totalnya itu adalah kita merata-ratakan dari ketiga rata-rata nilai tiap kelompok SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang di sini adalah rata-ratanya 69,762. Nah, itu caranya, jadi kita jumlahkan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa N ini adalah jumlah data, X bar ini rata-rata kelompok, dan dikurangi rata-rata total terus dikuadratkan. Ini masing-masing diberlakukan rumus itu pada setiap kelompok.
Kemudian dijumlahkan, yang mana untuk faktor X jadi hasilnya adalah 3290,476, sedangkan untuk faktor Y atau faktor jenis kelamin adalah hasilnya 21,4111. Nah, kemudian untuk menghitung sum square within atau error, ini bisa dilihat pada gambar, pada slide, yaitu rumusnya kita akan menotalkan dari masing-masing perhitungan sum square tiap kelompok. Nah, cara menghitung sum square tiap kelompok itu adalah rumusnya yang di bawah kolom SMP ini, yaitu ada X1 min X1 bar dikuadratkan. Begitupun dengan yang kelompok 2, yaitu nilai X2 dikurangi X2 bar dikuadratkan. Nah, kita ambil contoh pada yang kolom SMP ini ya. Nah, pertama kita rata-ratakan dulu nilai data dari SMP ini dijumlahkan, dirata-ratakan, yang mana hasilnya adalah 58,571. Kemudian pada kolom yang kedua kita akan menerapkan rumus yang X1 dikurang X1 bar dikuadratkan, yang mana jadinya ada 60 dikurangi 58,571 kemudian dikuadratkan. Nah, begitupun untuk yang nilai kedua yaitu 40, berarti 40 dikurangi 58,571 dikuadratkan. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian dijumlahkan hasil-hasil tersebut. Untuk kelompok yang lainnya juga seperti itu, sama. Kemudian hasil-hasil dari sum square tersebut dijumlahkan. Di sini ada 6 ya, ada totalnya ada 6 kelompok. Nah, dijumlahkan yang mana hasilnya jadi sum square within atau sum square errornya adalah 4600. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah menghitung sum square total dan sum square dari interaksi. Rumus untuk menghitung sum square total adalah X1, yaitu nilai dari siswanya itu sendiri, yang tadi di sebelumnya itu yaitu kalau yang SMP laki-laki nih 60, 40, 70, 50. Nah, itu. Nah, itu dikurangi dari X bar total atau rata-rata total yang tadi di awal, yaitu 69,762. Kemudian dikuadratkan. Lakukan perhitungan itu pada setiap kelompok ya. Nah, kemudian pada setiap kelompok SMP, SMA, dan perguruan tinggi ini sum square-nya itu pada tiap kelompok ditotalkan. Yang mana nanti sum square dari tiap kelompok ini juga ditotalkan sehingga dihasilkan perhitungan 8097,619. Kemudian kita akan menghitung sum square interaksi, yang mana sum square interaksi ini rumusnya adalah sum square total dikurangi sum square 1 dikurangi sum square 2 dikurangi sum square within. Kita balik lagi ke yang tadi, yang mana nanti dihasilkan sum square interaksinya ini adalah 185,731. Oke, langkah yang terakhir mungkin ya, yaitu menghitung mean square dan F hitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini tadi tabel bantu kita yang di awal. Kita masukkan tadi hasil-hasil sum square-nya berapa, hasil derajat kebebasannya berapa. Kemudian kita akan menghitung mean square, yang mana mean square itu adalah rumusnya sum square dibagi derajat kebebasan. Untuk faktor tingkat pendidikan orang tua, berarti cara menghitung mean square-nya adalah 3290,476 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1645,238. Untuk menghitung F hitungnya didapat dengan rumus mean square per mean square within. Mean square within-nya kita hitung dulu dengan rumus yang tadi, tinggal sum square dibagi derajat kebebasan. Oke, maka dihasilkan untuk faktor tingkat pendidikan orang tua, F hitungnya adalah 12,876. Untuk perhitungan ini, rumus-rumus ini diterapkan juga untuk menghitung mean square dan F hitung dari faktor jenis kelamin dan interaksi. Kemudian kita bandingkan nih hasilnya F hitung dan F tabel. Baik, untuk pengambilan keputusan pengujian two-way ANOVA ini sama dengan yang one-way ANOVA, yaitu apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar biologi berdasarkan faktor tersebut. Apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kesimpulan dari perhitungan tadi kita, yaitu yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar biologi berdasarkan tingkat pendidikan orang tua, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, 12,876,
lebih besar dari 3,259. Sedangkan yang kedua, pada faktor yang kedua itu tidak ada perbedaan hasil belajar biologi berdasarkan jenis kelamin karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Begitupun dengan yang faktor interaksi antara tingkat pendidikan orang tua dengan jenis kelamin ternyata juga tidak menentukan hasil belajar biologi siswa. Oke, kemudian kita akan membandingkan perhitungan manual tadi kita dengan perhitungan SPSS ya, apakah sama begitu atau berbeda. Nah, data mentahnya kita sama ya dengan data yang tadi, tapi kita caranya menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, silakan masukkan data yang tadi, data mentah itu, pada kolom variable view di aplikasi SPSS. Kita judulnya dulu berarti di variable view, yaitu yang pertama ada hasil belajar biologi dengan measure-nya itu scale, tipenya numerik, kemudian yang lain-lainnya menyesuaikan ya. Untuk yang kedua, ini pendidikan atau tingkat pendidikan orang tua. Oke, dengan value 1 SMP, 2 SMA, dan 3 perguruan tinggi, dan measure-nya adalah data nominal. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin, dengan value 1 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk skala datanya adalah nominal juga. Kemudian pindah ke variable view, silahkan susun data mentah yang sudah dimasukkan di Excel, dimasukkan ke data SPSS. Kemudian perhatikan dengan baik nih pemberian kode, jangan sampai tertukar antar variabel kita. Jadi kita masukin dulu nilai biologi siswanya, kemudian kita masukkan kode-kodenya. Untuk yang pendidikan orang tua dan jenis kelamin jangan sampai tertukar. Oke, yang selanjutnya adalah kita harus mengecek dulu asumsi, karena tadi syaratnya untuk uji ANOVA ini adalah harus normal dan homogen. Dicek dulu sebaran datanya menggunakan tes ya, yang sudah kita tahu, tes normalitas menggunakan yang Safiroville karena datanya kurang dari 30 atau 50. Diuji untuk data hasil belajar biologi berdasarkan pendidikan orang tua dan berdasarkan jenis kelamin juga. Kita lihat di sini hasilnya adalah semuanya di atas 0,05, yang mana artinya berdistribusi normal. Kemudian begitupun dengan tes homogenitinya, yaitu dihasilkan 0,748, yang mana di atas 0,05, maka variasi datanya adalah homogen. Ketika sudah betul homogen dan normalitas normal, kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan uji two-way ANOVA tersebut. Caranya adalah yang pertama klik analyze, yang kedua klik general linear mode, kemudian klik univariate. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Silahkan pindahkan hasil belajar biologi pada kolom dependen dan pendidikan orang tua dan jenis kelamin pada fixed factor. Oke. Kemudian kita di sini akan pilih plots-nya dulu. Jadi nanti ini SPSS dapat menggambarkan plots dari data tersebut. Oke, klik plots. Kemudian yang kedua, pindahkan jenis kelamin pada separate lines, pada kolom separate lines, dan yang pendidikan dipindahkan ke kolom horizontal axis. Di add, kemudian diklik continue. Yang selanjutnya kita akan menghitung EM means atau estimated marginal means, diklik. Kemudian pindahkan jenis kelamin dan pendidikan pada kolom display means for. Kemudian di checklist compare mean effect-nya, dan confidence interval adjustment-nya juga dipilih yang Bonferroni. Ini bisa disesuaikan dengan jenis data kalian ya. Kemudian klik continue. Nah, kemudian kita akan pilih yang selanjutnya adalah options di checklist pada descriptive statistic, estimated of effect size, homogeneity test. Jadi kita bisa juga mengetes homogenitasnya melalui cara ini, dan kemudian spread vs level plotnya. Kemudian ini di sini ada signifikansi level, boleh di add kalau misalkan mau diubah jadi 0,01 atau sesuai dengan penelitian. Kemudian diklik continue. Setelah itu klik OK, maka akan dihasilkan output test yang seperti ini. Yang pertama, output testnya itu ada output test of between subject effect. Jadi kita bisa melihat pengaruh dari faktor tersebut terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk dasar pengambilan keputusannya, kalau di uji SPSS ini adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Kalau
nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Maka dari itu berdasarkan hasil SPSS tersebut, untuk data tingkat pendidikan orang tua ternyata betul berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa. Untuk jenis kelamin dan interaksi antara pendidikan jenis kelamin ternyata tidak ada perbedaan nih hasil belajar biologinya. Kita balik lagi ya ke hipotesis yang tadi. Nah, begitu. Inilah kesimpulannya ya. Oke, untuk output yang kedua itu ada output estimated marginal means dari tingkat pendidikan orang tua ya di sini, karena estimated marginal means ini mirip-mirip dengan post hoc, karena tadi yang jenis kelamin tidak ada pengaruh, maka di sini yang di highlight adalah yang tingkat pendidikan orang tua yang berpengaruh. Kita akan melihat apakah dari dua kelompok manakah yang benar berpengaruh dan mana yang tidak berpengaruh. Oke, kita lihat di sini ternyata yang pendidikan orang tuanya SMP dan perguruan tinggi ini memiliki pengaruh, dan yang SMA terhadap perguruan tinggi juga memiliki pengaruh. Tapi yang tingkat pendidikan orang tuanya SMP dan SMA ini tidak ada perbedaan hasil belajar biologi, sehingga dapat disimpulkan seperti berikut ya. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam tabel yang ada notasi huruf-huruf ini nih, A, A, B. Nah, angka-angka yang diikuti huruf yang sama ini tidak berbeda nyata. Artinya, hasil belajar biologi siswa yang memiliki tingkat pendidikan orang tua SMP dan SMA ini hasil belajarnya tidak berbeda signifikan. Namun, untuk hasil belajar biologi siswa yang memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan SMP dan perguruan tinggi ini ada perbedaan hasil belajar biologi. Begitupun dengan yang SMA dan perguruan tinggi ada perbedaan hasil belajar biologi. Nih di sini juga kita masukin yang jenis kelamin siswa ya, signifikansinya di atas 0,05 nih antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan perempuan dan laki-laki, artinya tidak ada pengaruh. Nah, ini terakhir ada interpretasi dari output uji two-way ANOVA berupa profile plots. Kita bisa lihat ya bahwa terlihat kenaikan yang signifikan atau kenaikan yang sangat drastis dari hasil belajar biologi siswa yang orang tuanya dari tingkat pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Perbedaannya dapat sangat terlihat. Sedangkan kalau yang berdasarkan jenis kelamin, ini ada yang satu titik laki-laki yang lebih tinggi, ada juga satu titik di mana perempuan yang lebih tinggi. Jadi tidak signifikan perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Solehah Pangsuma di sini akan mencoba menjelaskan tentang uji korelasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam beragam jenis uji korelasi, kita harus mengetahui dulu apa itu uji korelasi. Uji korelasi atau uji hubungan merupakan suatu uji yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Ada beragam jenis dari uji korelasi ini, adapun pemilihannya akan kita tentukan berdasarkan pada skala data dan variabel yang digunakan. Berdasarkan jenisnya, uji korelasi dibedakan menjadi uji korelasi pada statistika parametrik dan uji korelasi pada statistika non-parametrik. Pada statistika parametrik, maka data yang diujinya akan berupa data interval dan rasio. Sedangkan pada statistika non-parametrik, data yang diujinya akan berupa ordinal dan nominal. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat uji korelasi pada statistika parametrik. Karena tadi telah disebutkan bahwa uji korelasi ini ditentukan dengan jumlah variabelnya dan sifat analisisnya, maka kita akan lihat. Apabila analisis statistiknya itu adalah bivariat dan jumlah variabelnya 2 dan skala pengukurannya interval atau rasio, maka uji hubungannya atau korelasi yang digunakan adalah korelasi person product moment dan juga regresi linear sederhana. Sedangkan bila analisis statistikanya adalah multivariat dan jumlah variabelnya lebih dari 2, dengan datanya berupa interval atau rasio, maka korelasi yang digunakan adalah korelasi parsial, semi parsial, atau regresi linear ganda. Berikutnya kita akan memahami tentang tipe-tipe korelasi. Ada dua jenis tipe korelasi dalam uji hubungan.
Yang tipe pertama adalah korelasi linier atau garis lurus yang menunjukkan hubungan garis lurus, sedangkan tipe yang kedua adalah tipe nonlinier di mana hubungan antar variabelnya tidak didefinisikan melalui garis lurus. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu diagram yang disajikan. Nah, kalau korelasi linier, kita akan bagi lagi menjadi korelasi positif dan negatif, sedangkan korelasi non-linier, kita akan bagi lagi menjadi korelasi U-shapes dan inverted U-shape. Nah, ini contoh dari korelasi linier positif. Menggambarkan suatu pola ketika skor variabel independen atau X meningkat, maka skor variabel dependen Y juga meningkat. Dan ketika skor variabel X menurun, maka skor variabel Y juga menurun. Jadi ada kausalitas hubungan sebab akibat di mana kedua variabel ini mengalami posisi yang sama, yaitu X dan Y sama-sama meningkat atau X dan Y sama-sama menurun. Selanjutnya masuk ke korelasi linier negatif. Korelasi linier ke arah negatif menggambarkan suatu pola ketika skor variabel X meningkat, maka skor variabel Y justru menurun, jadi berbanding terbalik. Sedangkan sebaliknya, jika skor X-nya menurun, maka skor Y-nya justru meningkat. Jadi tidak menunjukkan adanya hubungan keterkaitan variabel yang sama. Melainkan yang satu meningkat dan yang satu menurun atau sebaliknya. Baik, kita masuk ke korelasi nonlinier, ada U-shaped dan inverted U-shaped. Karena nonlinier berarti korelasinya tidak dihubungkan dengan garis lurus, maka garisnya berbentuk U. Jadi bisa jadi suatu data tersebut mengalami tingkat korelasi yang menurun di tengah atau meningkat di tengah. Nah, Bapak Ibu, tadi telah disebutkan sebelumnya bahwa pada korelasi ini kita akan membahas 4 jenis korelasi, yakni korelasi Pearson, korelasi Rayne-Spearman, korelasi ganda, dan korelasi Kendall-Tau. Yang akan bahas pertama yaitu adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Korelasi Pearson dapat menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian. Adapun uji prasyaratnya yakni uji normal, homogen, dan linear. Ini adalah rumus dari koefisiensi korelasi Pearson dengan simbol R. Nah, dapat dilihat Bapak Ibu, R ini adalah koefisiensi korelasi hitung empiris antar variabel, di mana kita akan menghitung penjumlahan dari variabel X dan variabel Y. Nah, nantinya sigma atau penjumlahan dari variabel X Y ini akan kita bagikan juga dengan hasil akar dari kuadrat-kuadrat variabel X dan Y tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencantumkan contoh soal. Baik, Bu Stefi ingin melakukan penelitian terkait pengaruh model pembelajaran STEM terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian beliau melakukan tes sebelum dan sesudah penggunaan model STEM. Bantulah Ibu Stefi untuk menarik kesimpulan penelitian. Nah, jadi X-nya itu adalah model STEM dan Y-nya itu adalah prestasi belajar. Variabel independennya adalah X, yakni model pembelajaran STEM, dan variabel dependennya itu adalah Y, yaitu prestasi belajarnya. Sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah apakah STEM dapat mempengaruhi prestasi belajar dari siswa. Nah, ini sajian datanya sudah disajikan. Ingat Bapak Ibu, kalau korelasi Pearson berarti dia digunakan datanya tuh berjumlah lebih dari 30. Berjumlah 30 atau lebih. Ini sajian datanya. Kita masuk ke korelasi manualnya. Sebagaimana rumus yang telah dipaparkan, kita harus menghitung dulu penjumlahan dari variabel X dan variabel Y-nya. Ini sigma variabel X-nya sudah ditunjukkan, ada juga sigma variabel Y, dan juga perkalian sigma XY. Ada sigma X kuadrat, ini adalah hasil kuadrat dari sigma X. Dan begitu juga sigma Y kuadrat, hasil kuadrat dari sigma Y. Dan N itu adalah jumlah dari data yang disajikan, yakni 40. Apabila menggunakan perhitungan manual, kita akan melihat di sini.
dimasukkan saja rumusnya ya Bapak Ibu. Nah, yang akan kita cari itu adalah R-nya, kuadrat koefisiensi korelasi yang tidak sempurna, nah yaitu sebesar 0,012325 adalah 0,063 yang mengandung arti bahwa variabel X mampu menjelaskan 1,51% pengaruhnya terhadap skor variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi person menggunakan SPSS. Jadi Bapak Ibu harus mengambil terlebih dahulu datanya di ini ya, yang disajikan itu. Pretest dan prosesnya kita masukkan ke dalam data view. Nah, seperti ini. Apabila sudah muncul, sudah menginput datanya, kita akan menggunakan analisis normalitasnya terlebih dahulu, karena tadi prasyarat dari uji korelasi person yaitu adalah normal dan homogen. Ya, berarti kita analyze, descriptive statistics, dan explore. Nah, kita lihat karena datanya berjumlah dari 40, nah maka kita akan menggunakan normality-nya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Masih ingat, jika sig koefisiensinya lebih dari 0,05 maka datanya akan berdistribusi normal. Di sini pretestnya adalah 0,074, posttestnya adalah 0,163. Maka kedua data ini adalah berdistribusi normal. Jadi bisa kita lanjutkan ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitasnya kita gunakan dengan analyze, compare means, dan one way ANOVA. Nah, setelah itu kita akan masukkan dependent list-nya prestasi belajar. Faktornya adalah perlakuannya tadi ya, yang kelas post-test dan pre-test ya. Nah, selanjutnya kita checklist homogeneity of variance dan kita akan lihat hasilnya di sini Bapak Ibu. Masih ingat kalau uji ANOVA one way berarti kita akan melihat signya. Apabila signya 0,0 lebih dari 0,05 maka data bersifat homogen. Bisa dilihat di sini prestasi belajarnya itu 0,077 berarti dia signya adalah lebih dari 0,05 berarti data tersebut adalah berdistribusi homogen. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, bisa kita lanjutkan ke dalam uji korelasi person. Data awal, view data yang awal, berbeda dengan view data yang homogenitas tadi ya, Bapak Ibu. View datanya kita akan lihat, yang pertama itu analyze, kemudian correlate, masuk ke bivariate, dan pindahkan semua kelompok data ke kolom variabel. Yang tadi ya, berarti ada dua jenis variabel, variabel pretest dan variabel posttest. Checklist person dan checklist totality-nya. Pastikan menceklis kolom min dan std pada option. Ini ya, nanti optionnya diklik dulu. Setelah semuanya diceklis, baru oke. Nah, pada uji korelasi person ini kita akan melihat nilai R dan nilai P ya. Jadi person correlation-nya dan sig totality-nya. Nah, nilai R ini dikatakan koefisiensinya akan kuat bila mendekati nilai plus 1 atau negatif 1. Atau bisa kita lihat ya, rentang nilai negatif 1 lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada plus 1. Nah, jika nilai R mendekati angka 0, maka menunjukkan kekuatan hubungan yang lemah. Jadi semakin mendekati 0, maka nilai hubungannya semakin lemah. Nah, ini ya nilai R-nya 0,014 lebih kecil daripada 1, maka korelasinya akan sangat lemah. Supaya mempermudah Bapak Ibu, di sini kami sajikan tabel hubungan nilai koefisiensi pada korelasi person. Kita lihat ya. Ada kekuatan korelasi dari rentang 0,00 sampai dengan 1, dari sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Ada juga nilai P-nya, yaitu apabila P, ya kita balik lagi ke slide sebelumnya dulu. Nah, ini P-nya 0,934. Berarti P-nya itu adalah lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji.
Kemudian arah korelasinya bisa kita lihat di positif dan negatifnya. Ini ya, karena kedua-duanya nilai R dan nilai P-nya itu positif, berarti searah. Semakin besar nilai suatu variabel, maka semakin besar pula nilai variabel lainnya. Oke, Bapak Ibu, itulah penjelasan tentang uji korelasi Pearson. Selanjutnya kita masuk ke uji korelasi Range-Spearman atau uji korelasi Spearman. Jadi, korelasi tata jenjang atau Range-Spearman ini atau biasa kita sebut sebagai different correlation dikemukakan oleh Charles Spearman yang dimaksudkan untuk menghitung dan menentukan tingkat korelasi antara dua gejala yang berskala ordinal atau tata jenjang. Nah, digunakannya untuk mengurutkan objek atau tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Prasyaratnya adalah data skalanya berjenis skala ordinal atau interval dan jumlahnya kurang dari 30. Nah, keunikan dari Range-Spearman ini, Bapak Ibu, dia tidak mengharuskan syarat datanya harus normal. Jadi apabila datanya tidak normal, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan ke korelasi Range-Spearman. Kita masuk ke rumusnya. Di sini ada rumusnya RS atau koefisiensi Spearman rank itu adalah 1 dibagi 6 dikali sigma D kuadrat. Apa itu sigma D kuadrat? Selisih ranking dari X1 dari X dan Y. X dan Y ini variabelnya. N pangkat 3 dikurang N. N itu sudah pasti jumlah datum atau data yang kita ujikan. Nah, supaya mudah dan paham, kita masuk ke contoh soal ya, Bapak Ibu. Di sini ada contoh soal. Kilian adalah seorang pengamat ekonomi. Ia ingin mengetahui pengaruh literasi finansial terhadap kecenderungan belanja online pada teman-temannya. Ia melakukan survei pada 13 orang temannya dan mengukur seberapa banyak temannya berbelanja online dalam sebulan. Kemudian, untuk mengetahui literasi finansialnya, ia menggunakan skala Likert 1-5 pada 10 pertanyaan. Nah, nanti dihitung dulu. Setelah dilakukan analisis data, ternyata salah satu datanya tidak berdistribusi normal. Bantulah Kilian untuk dapat menginterpretasikan hasil penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya adalah, adakah pengaruh literasi finansial terhadap kecenderungan belanja online? Berarti Bapak Ibu di sini sudah lihat bahwa variabel X-nya itu adalah literasi finansial dan juga variabel Y-nya adalah kecenderungan berbelanja online. Oke, kita lihat ya. Nih, kita akan buat dulu secara manual, berarti buatan ranking terlebih dahulu variabelnya ya. Ini ada 13 data, literasi finansial, ranking literasi finansial, kecenderungan belanja, dan rank kecenderungan belanjanya. Nah, setelah masuk ke rankingnya, berarti kita bisa langsung cari selisihnya atau DI, selisih dari variabel X dan variabel Y rankingnya ya. Jadi yang X-nya yang dikurangi yang Y atau sebaliknya ya. Jadi selisihnya. Nah, nanti selisih dari rankingnya kita kuadratkan. Setelah dapat, baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, di sini kita lihat kuadrat dari selisih variabelnya itu adalah 118. Kemudian tadi jumlah datumnya 13 dipangkatkan 3 hasilnya 2197 dikurang jumlah datum aslinya itu adalah 13. Sehingga dapat kita lihat bahwa 708 dibagi 2184 hasilnya adalah 0,324176. Maka dapat diketahui bahwa RS atau korelasi Spearman-nya adalah lebih kecil dari lebih besar dari 0,05. Maka kedua variabel disimpulkan tidak memiliki korelasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke korelasi Spearman dalam rangka SPSS ya Bapak Ibu. Hampir sama karena kita tidak disyaratkan untuk uji normalitas, maka kita akan langsung saja analyze datanya. Hal yang pertama pasti Bapak Ibu harus memasukkan dulu datanya. Yang tadi ya 13 data dari literasi finansial dan juga kecenderungan belanja online-nya. Setelah datanya di-input, baru masuk ke analyze, kemudian ke correlates, masukkan bivariate, dan masukkan semua variabel. Kemudian checklist Spearman to Thailand. Ini hampir sama dengan person, cuma nanti yang personnya kita tidak masukkan ya, tidak checklist.
tapi yang kita checklistnya itu adalah yang Spearman-nya saja. Nah, setelah semuanya terchecklist, baru kita okekan ya. Nah, ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Nah, diketahui bahwa nilai koefisiensi adalah negatif 0,113 menunjukkan korelasi sangat lemah dan nilai sig to toilet 0,713 lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Baik Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai korelasi person dan korelasi range Spearman. Selanjutnya pembahasan korelasi ganda dan Kendall-Tau akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Raudah Melinda Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu korelasi ganda dan Kendall-Tau, dan perkenalkan nama saya Raudah Melinda Siddiq dengan NIM 2308710. Bismillah, kita lanjutkan pembelajarannya mengenai korelasi. Nah, kita lanjut dengan korelasi ganda dan korelasi Kendall-Tau. Di mana korelasi ganda ini adalah mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel bebas atau lebih secara simultan atau bersama-sama. Sehingga minimal yang memilikinya yaitu dua variabel bebas. Selanjutnya ada uji korelasi berganda ini merupakan termasuk ke dalam statistika parametrik. Maka asumsi normalitas datanya harus dipenuhi atau distribusinya harus normal. Nah, selanjutnya skala data yang digunakan adalah uji korelasi. Berganda adalah interval atau rasio. Adapun desainnya, korelasi ganda ini adalah dua variabel independen dan satu variabel dependen. Ini adalah independen yang dua X1 dan X2 dan dependennya adalah Y. Nah, adapun koefisien korelasi parsialnya di mana X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1 dan X2. X1 dengan X2. Nah, oleh karena itu ada koefisien korelasi ganda atau sampelnya yaitu X1 dan X2 dengan Y. Bukan berarti R1 ditambah R2 ya. Yang selanjutnya ada 3 variabel independen, X1, X2, X3, dan satu variabel dependen, yaitu Y. Yang pertama ada R1-nya itu, yaitu X1 dengan Y, yang R2, X3 dengan Y, R3 yaitu X1 dengan X2, R4 yaitu X2 dengan Y, R5 yaitu X1 dengan X5, dan selanjutnya ada X2 dengan X3. Adapun korelasi ganda yang memungkinkan yaitu X1 dan X2 dengan Y, X1 dengan X3 dan Y, X3, X3 dan X2 dengan Y, dan X1, X2, X3 dengan Y. Nah, bukan berarti ditambahkan ya, sama halnya seperti yang tadi. Selanjutnya ada rumus korelasi. Nah, ini adalah rumus korelasinya, di mana RX-Y1, X2 ini adalah korelasi antara X1 dan X2 bersama dengan Y. RYX1 yaitu korelasi produk momen Y dengan X1, RYX2 korelasi produk momen Y dengan X2, dan R1X2 yaitu korelasi produk momen X1 dengan X2. Ini adalah rumus korelasi ganda. Selanjutnya ada rumus uji signifikan R atau koefisien korelasi ganda, yaitu dengan menggunakan uji F, di mana R-nya ini adalah koefisien korelasi ganda, K-nya ini adalah banyaknya variabel independen, dan N-nya adalah banyaknya anggota sampel. Nah, konsentrasikan dengan tabel F-nya, nanti ada tabel F dengan DK-nya pembilang K dan penyebutnya N min 1K, N min K, dan min 1. Nah, kita lanjut ke latihan soalnya. Sebentar. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA kelas 5 bunga merah. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data hasil tingkat kepercayaan diri, yaitu X1, motivasinya adalah X2, dan prestasi belajar IPA-nya sebagai berikut. Nah, diketahui di mana signifikannya adalah 5% atau 0,05. Nah,
yang ditanyakannya berapakah besar hubungan korelasi atau besar hubungan atau korelasi antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. Agar mempermudah dengan rumus yang tadi, maka kami akan membuat tabel bantuan, yaitu di mana menggunakan Excel dengan X1 dikalikan dengan Y, X2 dikalikan dengan Y, X1 dikali dengan X2, X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, dan Y dikuadratkan. Dengan rumus yang tadi, nah dengan pertanyaan yang tadi juga, kita harus membuat tahapan-tahapan sesuai tahapannya. Yang pertama, membuat hipotesis. H0 tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi dengan prestasi belajar IPA. Nah, sedangkan H1-nya ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. Dan yang kedua yaitu membuat hipotesis statistik. H0 atau sama dengan P-nya sama dengan 0 dan P-nya tidak sama, H1-nya P tidak sama dengan 0. Yang ketiga harus menentukan taraf signifikasinya. Tadi sudah di soal dijelaskan bahwa taraf signifikasinya adalah apanya yaitu 5%. Yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan adalah korelasi ganda. Selanjutnya yang kelima ada kaidah pengujian, F hitung lebih besar dari F tabel, maka dikatakan signifikan. Sedangkan F hitung kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Kita lanjut ke rumus yang tadi. Maka dihitunglah jumlah R-nya korelasi X Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan X1, dan seterusnya, maka dihitung seperti ini dengan jumlahnya dan hasilnya yaitu 0,769. Nah, selanjutnya untuk mengetahui agar valid, ada rumus uji signifikan R yang tadi ya, di mana dengan uji F hitungnya itu lebih besar, di mana dasar pengambilan keputusannya itu yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, maka itu signifikan. Apabila F hitung kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Yang pertama akan kita hitung dulu F hitungnya. F hitungnya, di mana R koefisiennya tadi sudah diketahui bahwa hasilnya adalah 0,769 dibagi 2, dibagi K-nya adalah koefisien independennya ada 2. Nah, selanjutnya dibagi 1 dikurangi R dari koefisiennya 0,769 dikuadratkan, dikurangi jumlahnya adalah 10, dikurangi K-nya ada 2, independennya, dan dikurangi dengan 1. Maka hasilnya adalah 5,063. Selanjutnya, kita akan menghitung F tabel. F tabel dirumuskan dengan DF atau standarnya. Yang pertama yaitu N1-nya K dikurangi 1. K-nya adalah 3. Maka K ini di sini berbeda ya dengan yang tadi. K di sini adalah koefisien independen dan dependennya, yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 2, dan N kurangi K yaitu 10 kurangi 3 yaitu 7. Kita lihat di tabelnya bahwa 2 dan 7 yang dihasilkan adalah 4,74. Maka ya F itunya adalah 0,63, F tabelnya 4,74, maka F itunya lebih besar dari F tabel, yang artinya data tersebut adalah signifikan. Nah, selanjutnya soal korelasi ganda ini digunakan dalam SPSS. Tadi karena korelasi ganda adalah parametrik, maka kita harus menguji dulu uji normalitas. Nah, sedangkan yang dihasilkan adalah normal melebihi 0,05. Selanjutnya, yang tahap kedua yaitu kita melakukan analis, yaitu regresi. Yang pertama, setelah datanya nanti kami berikan lewat Excel. Nah, data tersebut dimasukkan ke dalam Excel, data view, variable view-nya, langsung analyze, regression, dan linear. Maka akan keluar seperti ini. Nah, jadi nanti masukkan prestasi belajar ke dalam dependent dan masukkan tingkat percaya diri atau motivasi ke dalam independent. Itu adalah tahap yang ketiga. Selanjutnya akan keluar data seperti ini pada statistika, yaitu R-square. Kita akan mencari R-square. Kenapa R-square? Karena itu adalah korelasi ganda R-nya yang dicari. Maka itu akan di-checklist sama kalian. Selanjutnya akan menghasilkan seperti ini, di mana kita akan melihat nilai signifikan F-chain, nah, yaitu 0,05. 0,005. Nah,
Maka dasar pengambilan keputusannya jika signifikan F change-nya ada kurang dari 0,05 maka berkolerasi, dan jika nilai signifikan F change-nya adalah lebih besar dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Karena ini kurang dari 0,05 maka dinyatakan berkolerasi. Nah, apabila nanti kalian menemukan atau menggunakan soalnya sama hasilnya 0,05, maka dilihatlah skor R-nya di sini adalah koefisien korelasinya. Nah, koefisien korelasinya adalah 0,881. Nah, pedoman derajat hubungannya tidak ada korelasi, korelasi lemah, korelasi sedang, korelasi kuat, dan korelasi sempurna. Apabila dilihat dari hasil R di sini, maka termasuk ke dalam korelasi sempurna karena 0,0081 lebih dari 0,81. Nah, tadi juga selain dengan menggunakan korelasi itu, apabila kita menggunakan rumus manual, maka juga bisa dihitung menggunakan R hitung dan R tabel. Pedomannya bahwa apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka berhubungan. Dan sedangkan R hitung kurang dari R tabel, maka tidak ada hubungan. Nah, tadi rumusnya adalah hipotesis dua arah atau tutel dengan nilai DF-nya yaitu N min K. N min K-nya adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, kita lihat di dalam tabel 0,05. Kita menggunakan yang dua arah 0,05, 0,05. Nah, dengan 7. Maka dihasilkan adalah 0,664. Oleh karena itu, R hitungnya tadi udah diketahui 0,769 akan lebih besar dibandingkan dengan R tabel yaitu 0,664. Maka dapat kita simpulkan ada hubungan yang signifikan, hipotesis 1 diterima, maka dan H0 ditolak, yaitu berhubungan dan atau berkolerasi. Dari tabel yang rumusan korelasi ganda. Selanjutnya kita ke korelasi Kendall-Tau. Korelasi Kendall-Tau ini selanjutnya ada korelasi Kendall-Tau. Nah, korelasi Kendall-Tau ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berhubungan ordinal, datanya ordinal atau ranking. Nah, boleh salah satu, boleh ordinal, boleh ranking, ataupun yang terlibatnya harus ada ordinal. Selanjutnya, korelasi Kendall-Tau merupakan statistik non-parametrik, maka tidak perlu adanya uji normalitas. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu ada Kendall-Tau B atau Kendall-Tau C, di mana ada apabila Kendall-Tau B untuk menguji jumlah kategori yang sama pada barisan kolom, dan sedangkan C yaitu kategori yang berbeda, di mana baris dan kolomnya itu berbeda. Maka untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom tersebut. Nah, adapun rumusnya, rumus sampel kecilnya yaitu atau kurang dari 10, maka tau sama dengan 2S dibagi N dalam kurung N min 1 atau sama dengan 2 dalam kurung C kurangin D per N dalam kurung N min 1. C dan D ini apa sih? Nah, C dan D ini adalah konkordan dan diskordan. Nah, ini adalah rumusnya jika yang digunakan rumus besarnya sama. Nah, ini adalah rumus sampel kecilnya yaitu N lebih besar dari 0. Nah, ini Z Kendall-Tau X sama dengan mu tau per ini sigma R dan per tau. Ini rumusnya. Apabila ini dalam caranya begini, dibagi akar 2 dikali 2M per 5 bagi 9 N min 1. Kita lanjut ke korelasi Kendall-Tau. Konkordan itu apa? Konkordan itu adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat atau lebih besar dan jumlah pasangan peringkat Y dari X dan X yang menurun atau lebih kecil. Nah, peringkat yang sudah terurut dijadikan sebagai acuan dalam contoh adalah X, dan peringkat yang tidak terurut dijadikan sebagai peringkat awal atau dipasangkan yaitu konkordan diskordan dalam contohnya adalah Y. Kita lanjut ke korelasi Kendall-Tau menurut Jonathan Sarwono tahun 2015, kriteria tingkatkan keeratan hubungan koefisien korelasi antara variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada yang sangat lemah, hubungan cukup, hubungan kuat, hubungan sangat kuat, dan hubungan sempurna. Ada 0,05, 0,00 sampai 0,025 disebut hubungan erat. Ada yang hubungan cukup 0,25, 2,6,
sampai 0,50 hubungan cukup, dan seterusnya. Selanjutnya, ada wilayah kritis. Nah, wilayah kritis ini dibagi menjadi dua. Ada wilayah sampel kecil dan sampel besar. Tadi, apabila sampel kecil, menolak H0 jika tau hitung lebih besar dari T tabel ya. Ini adalah T tabel. Selanjutnya ada dua sisi Z hitung sama dengan lebih besar, atau Z alfa dibagi 2, atau Z hitung kurang dari min Z signifikan dikurangi 2. Ini sama ya, sisi kanan dan sisi kiri. Apabila sisi kanan positif dan sisi kiri adalah negatif. Ini adalah kita mulai langsung ke soal korelasi Kendall, di mana dalam nilai kecakapan murid dalam lomba media belajar IPA, diambil sampel secara random sebanyak 10 murid A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 2 murid atau ada 2 juri, namanya juri 1 dan juri 2, diminta untuk menilai 10 murid tersebut dengan skala 0 sampai 100. Nah, ini adalah nilai juri 1 dan juri 2. Adapun yang harus dilakukan, yang pertama adalah hipotesis, H0 tidak ada kesesuaian, ranking nilai yang diberikan antara juri 1 dan juri 2. Selanjutnya ada H1, ada kesesuaian ranking nilai yang diberikan oleh juri 1 dan juri 2. Nah, tingkat signifikan yang digunakan adalah 1% atau 0,01. Nah, langkah pertama, harus diberikan nilai sesuai dengan penilaian juri, di mana ranking 1 untuk nilai tertinggi dan 10 untuk nilai yang terendah. Nah, selanjutnya kita lihat nih nilai juri yang pertama. Yang tertingginya adalah 95, maka akan diurutkan dengan urutan 1. Selanjutnya dengan 90 urutan 2, ada 80 urutan 3, 75 urutan 4, 70 urutan 5, dan seterusnya. Sama dengan juri 2, maka diberikan urutan. Setelah diurutkan, bentuk ranking yang diberikan oleh juri 1 diurutkan dengan juri 2, menyesuaikan juri 1 sesuai dengan nama observasinya. Nah, sesuai nama observasinya, ya ini atau juri 2 itu mengikuti juri 1. Nah, yang pertama, ini adalah urutan yang pertama, yaitu 95. Nah, 95 di sini, juri 2 juga 95, maka ditaruh di sebelah sini, 95 dan 95. Selanjutnya ada yang urutan kedua adalah 90. 90 di sini berurutan dengan 80, maka ditaruh, nah, itu urutannya keempat, dan seterusnya hingga 1 sampai 10, untuk X yaitu nilai juri 1, dan sedangkan ini yang S2 yaitu nilai murid 2, sesuai dengan urutannya. Setelah diurutkan, ada dengan menggunakan statistik soal korelasi Kendall-Tau. Yang pertama tadi kita harus mengetahui apa kordan dan diskordan. Nah, kita akan mengetahui nih, apakah kan diskordan itu yang lebih kecil dan kordan yang lebih besar. Maka kita lihat apakah 4 lebih besar dari 1, berarti benar kordan. Apakah 5 lebih besar dari 1? Iya. Apakah 5 lebih besar dari 4? Iya. Apakah 2 lebih besar dari 1? Ya. C, berarti kordan. Dan apakah 2 lebih besar dari 4? Tidak, ya. Tidak. Maka disebutnya dengan diskordan. Selanjutnya dengan 3. 3 apakah lebih besar dari 1? Ya, kordan. Apakah 3 lebih besar dari 4? Tidak, ya, diskordan. Terus selanjutnya 3 apakah lebih besar dari 5? Tidak, ya, diskordan. Nah, seterusnya hingga berakhir. Nah, kita dihitung sigma C atau jumlah kordannya itu berapa, yaitu 38, dan yang diskordannya adalah 7. Maka kembali ke rumusnya. Rumusnya adalah taunya 2S per N dalam kurung N-1. Maka 2 dikurangi C dikurangi D-nya 38 dikurangi 31, ya. 38 kurangi 7 yaitu 31 dibagi 10 dalam kurungnya dikali 90 sama dengan hasilnya 0,6889. Selanjutnya, kita untuk mengetahui tadi sudah mendapatkan nih nilainya. Kita mengetahui letaknya di mana sih nilainya? Adanya wilayah kritis. Nah, dengan halnya harga kritis statistika Kendall-Tau ini dengan melihat tabel bahwa tadi sigmanya adalah 0,01 dengan taunya adalah 10. Maka kita lihat taunya 0,01, di sini 0,01 dengan ininya jumlah N-nya 10, maka dihasilkan 0,6.
T hitung tadi, T hitungnya adalah 0,689, 0,6889 dan T tabelnya adalah 0,6, maka lebih besar tahu hitung. Nah, lebih besar tahu hitung mungkin adanya di sebelah kanan karena positif. Nah, berarti menolak H0 dikarenakan H hitung lebih besar dari H tahu. Selanjutnya menggunakan korelasi Kendall-Taun. Korelasi Kendall-Taun ini nanti kita akan berikan Excel-nya atau angka-angkanya. Nah, ini adalah data view, terlihatnya seperti ini, dan ini adalah variabel view-nya. Selanjutnya, langkah pertamanya setelah dimasukkan data-datanya, kita klik Analyze, lanjut Correlate, terus Bivariate. Nah, selanjutnya, terlihatlah seperti ini. Maka, juri dan juri 1, juri 2 dimasukkan ke dalam variabel. Nah, setelah itu, Kendall-Taun-nya di checklist yang B. Kendall-Taun B-nya di checklist, to tiled, dan oke. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, di mana hasil juri 2-nya, apakah juri 2 berhubungan dengan juri 1? Nah, sesuai pertanyaan, hasilnya menunjukkan 0,6889. Nah, yang bintang di atas 2 ini yang artinya adalah signifikannya 0,01 dan signifikannya kurang dari 0,006 kurang dari 0,01 yang artinya H0 ditolak. Nih, signifikantalnya lihat dari sini, 0,006. Nah, selanjutnya nilai koefisien korelasinya termasuk ke dalam hubungan kuat dan hubungan positif. Karena rankingnya antara ranking juri 1, maka hubungan positif antara ranking juri 1 dan ranking juri 2. Sekian untuk penjelasan dari Kendall-Taun dan korelasi ganda.